Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses-proses wawancara, bentuk pertanyaan dalam wawancara, dan metode pencatatan observasi. Yang pertama adalah proses wawancara, yaitu menentukan tujuan, yang kedua menemukan sasaran, yang ketiga menemukan ruang lingkup, yang keempat menemukan tempat dan waktu, yang kelima mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, yang keenam membutuhkan pengadaan observasi, yang ketujuh mengadakan pencatatan data, dan yang ke-8 adalah menyusun laporan. Yang kedua adalah proses komunikasi interpersonal. DeVito menjelaskan model komunikasi interpersonal secara umum. Mengutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal, bawahan tunarungu wicara dengan atasannya yang dibuat oleh Immanuel Halawijaya. Model ini digunakan untuk proses komunikasi interpersonal. Baiklah, yang pertama adalah pengirim, yaitu source, dan penerima adalah receiver. Pesan dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan sementara orang yang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam komunikasi ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Kedua aktivitas ini menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Yang kedua adalah message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikasi atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau rasa, visual, dan kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dan asal berbicara. Pada komunikasi interpersonal, dapat mengirim dan menerima pesan yang bisa diekspresikan secara verbal dan non-verbal. Pesan non-verbal bisa berupa gestur tangan, gerak mulut, dan mata. Yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Yang keempat adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa dimengerti. Yang kelima adalah channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan, bisa sampai ke penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Yang keenam adalah noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal, ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham. Question and dry access. Dalam setiap proses wawancara, pasti selalu melibatkan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang diajukan memiliki berbagai macam tipe pertanyaan yang dapat mengantarkan wawancara pada proses yang lebih efektif dan efisien, serta kedua pihak yang terlibat dapat menikmati proses wawancara. Open-end closed question. Perbedaannya terletak pada banyak sedikitnya jumlah respon yang diberikan oleh subjek atau yang diharapkan oleh pewawancara. Open question sifatnya luas dan seringkali berupa sebuah topik serta memberikan kesempatan atau kebebasan pada subjek untuk menentukan banyak atau tidaknya informasi yang diberikan. Pertanyaan ini ada 3 tingkatan, yaitu pertanyaan terbuka, sepenuhnya tanpa ada batasan. Contoh, coba ceritakan tentang diri Anda, apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan kami. Yang kedua, ada sedikit batasan untuk jawaban yang diberikan subjek. Contoh, coba ceritakan mengenai keluarga Anda, apa yang Anda ketahui tentang produk kami. Yang ketiga, pertanyaan yang tujuannya untuk meminta pendapat subjek mengenai suatu hal tertentu. Contoh, apa respon Anda setelah mendengar pernyataan Presiden RI? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda setelah melihat tayangan iklan ini? Question, pertanyaan tertutup dan memiliki batasan. Biasanya disertai dengan pilihan jawaban. Yang pertama, pertanyaan yang bersifat bipolar, yang menuntut jawaban iya atau tidak.
Contoh, apakah Anda selama ini menggunakan fasilitas yang disediakan di kampus Anda? Asumsinya, pertanyaan dipolar ini adalah pertanyaan dengan dua kemungkinan jawaban, dan subjek tidak diperbolehkan untuk tidak berpendapat atau menjawab tidak tahu. Yang kedua, moderately question. Contoh, kapan Anda pindah dari Kalimantan ke Jogja? Berapa lama Anda sudah mengkoleksi perangko ini? Yang ketiga, highlight question. Contoh, apa pendidikan terakhir Anda? SD, SMP, SMA, PT. Yang keempat, pertanyaan yang bersifat dipolar yang meminta subjek untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang ada. Contoh, Anda suka minum kopi dengan susu atau tanpa susu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang bersifat dipolar yang bertujuan untuk mengevaluasi sebuah pernyataan sikap. Contoh, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan keputusan pengadilan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Departemen Wirawiri? Kemudian ada checklist, ranting scale, theme and event sampling, naratif, dan nothing detail record. Checklist, suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak diselidiki. Tujuannya, mensistematiskan catatan observasi. Observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilaksanakan, sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda cek. Melihat kehadiran perilaku yang dianggap penting, tidak memberikan informasi mengenai frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Digunakan pada time sampling, event sampling. Adapun keunggulannya, yang pertama, strategi yang sederhana dan relatif mudah. Yang kedua, merekam dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, setelah dilakukan cek terhadap perilaku, dapat ditambahkan catatan. Yang kelima, mudah diolah dalam lembar komputasi atau dalam proses kuantifikasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, informasi terlalu sedikit dan kurang mendalam. Yang kedua, tidak ada informasi tentang bagaimana kualitas, durasi, dan frekuensi. Petunjuk. Yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, tentukan definisi. Yang ketiga, tentukan konteks perilaku yang akan diobservasi. Yang keempat, susun checklist. Yang kelima, gunakan checklist untuk melihat kehadiran perilaku target. Adapun tipe-tipe, yang pertama, static descriptor, seperangkat item yang mendeskripsikan karakteristik subjek atau setting yang relatif stabil, umur, jenis kelamin, ras, status ekonomi, karakteristik lingkungan, dan waktu. Yang kedua, action, seperangkat item yang mendeskripsikan perilaku atau tindakan spesifik. Yang pertama, didesain untuk mengukur kuantifikasi. Kedua, penilaian petunjuk. Yang pertama, tentukan deskripsi. Yang pertama, didesain untuk mengukur kuantifikasi. Kedua, penilaian kuantitatif. Ketiga, menjadi mudah dan cepat. Keempat, dapat mengukur ciri, sifat, dan perilaku. Yang kelima, metode asesmen. Adapun ranting scale, observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan informasi direkam dalam bentuk nilai tertentu atau angka sebagai refleksi dari penilaian observer. Adapun keunggulannya, yang pertama, efisien waktu. Yang kedua, lebih menarik bagi observer. Yang ketiga, lebih mudah diukur. Yang keempat, dapat mengukur perilaku lebih luas. Yang kelima, dapat membandingkan antar individu dan intra-individu.
Yang keenam, membutuhkan minimum training. Adapun kelemahannya, yang pertama, peluang error dan bias cukup besar. Yang kedua, ambiguitas item. Yang ketiga, pengaruh penerima sosial. Yang keempat, kurang bercerita tentang penyebab perilaku. Adapun jenis, yang pertama numerik, angka tertentu dikaitkan dengan nilai tertentu. Yang kedua, grafik, kemunculan perilaku tertentu dinilai berdasarkan rentang penilaian. Yang ketiga, semantik, termasuk grafik dengan 7 unit penilaian. Yang keempat, standar, penilaian dihadapkan pada satu set standar untuk menilai yang lain, misalnya pengukuran kinerja karyawan. Kumulat poin penilaian didasarkan pada akumulasi terhadap penilaian unit-unit perilaku tertentu. Selanjutnya, force choice rater dihadapkan pada satu set deskripsi kualitas tertentu dan memilih satu yang sesuai dengan penilaian. Catatan berkala. Observer mengadakan observasi cara orang bertindak dalam jangka waktu tertentu, kemudian menuliskan kesan-kesan umumnya, pengamatan terhadap perilaku tertentu sesuai tujuan observasi pada interval waktu yang telah ditentukan, biasanya kemunculan perilaku, frekuensi, dan durasi. Setelah itu, observer menghentikan penyelidikannya lagi pada saat lain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Next, poin pada perbedaan waktu. Ciri-cirinya yang pertama itu subjek diamati dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, perilaku yang diamati dapat dianggap sampel dari perilaku sehari-hari. Yang ketiga, kategori dari perilaku yang akan diamati harus ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, berkaitan dengan pengukuran karena kemungkinan observer melakukan penghitungan terhadap perilaku yang muncul, berapa frekuensi, dan seberapa lama durasi suatu perilaku. Kelemahannya, yang pertama itu kehilangan gambaran kontinuitas, yang kedua kehilangan konteks, yang ketiga kehilangan sifat natural. Panduan 1. Definisi operasional lover behavioral harus jelas dan dipahami semua yang terlibat di dalam observer. Yang kedua, terhadap tujuan observasi dengan jelas sehingga dapat membuat struktur time sampling dengan jelas, antara lain jumlah subjek yang dibutuhkan, fokus observasi, seberapa banyak observasi yang akan dilakukan agar sampel reseptif. Yang ketiga, tetapkan informasi apa yang dibutuhkan untuk direkam, apakah kemunculan perilaku, frekuensi perilaku, atau durasi. Catatan berkala event sampling. Petunjuk 1. Identifikasi dan susun definisi operasional perilaku dan yang akan kita observasi. Yang kedua, ketahui secara umum di mana dan kapan perilaku dapat terjadi. Yang ketiga, tentukan jenis informasi yang akan direkam. Misalnya pada studi tentang kerusuhan, ada berapa lama terjadi, mengapa hal terjadi, jenis perilaku dalam kerusuhan, dan sebagainya. Yang keempat, susunlah lembar pencatatan semudah mungkin. Keunggulan yang pertama, efisien untuk mengurangi waktu observasi. Yang kedua, dapat dirangkum dan dianalisis statistik dengan mudah. Selanjutnya, narrative types atau tipe naratif. Pengumpulan atau pencatatan data oleh observer apa adanya, sesuai dengan kejadian dan urutan kejadian sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. Contoh, Bobby mendekati 3 orang anak yang sedang berkelompok yang sedang mengerjakan matematika. Ia mendekatinya tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Dia kelihatan tidak nyaman. Dia mulai mengatakan sesuatu, kemudian melihat ke bawah. Kelihatannya dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia kembali ke tempatnya. Salah satu dari ketiga anak tersebut melihat kepada Bobby dan melambaikan tangannya ke Bobby sambil berkata, "Bobby, kamu mau bergabung?" Bobby tersenyum, menggelengkan kepala dan duduk di tempatnya sendiri. Kelihatannya Bobby kecewa. Yang terakhir ialah anecdotal record
Teknik ini menggunakan pencatatan naratif. Observer mencatat hal-hal penting yang terjadi. Pencatatan tidak hanya berfokus pada suatu anak atau kelompok dan tidak terbatas pada kemunculan perilaku baru. Pencatatan dilakukan sesegera mungkin pada perilaku yang istimewa yang muncul. Observer diharuskan untuk mencatat secara teliti apa dan bagaimana yang kejadiannya, bukan berdasar pada pendapatnya. Kemudian observer melaporkan apapun yang terjadi dan penting bagi dirinya seperti kapan waktu terjadi pada orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Teknik ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak memerlukan spesifikasi waktu tertentu, tetapi dapat dilakukan kapanpun ketika perilaku yang penting atau menarik muncul. Tidak tergantung pada setting atau lingkungan tertentu, dan dapat dilakukan dimanapun. Teknik ini tidak mensyaratkan kode khusus atau kategori atau diagram. Dapat ditulis secara sederhana pada buku catatan. Variasi teknik pada teknik ini ada 3, yaitu bersifat tematik. Misalnya, perilaku imitasi pada anak pada orang dewasa akan menggambarkan bagaimana perilaku meniru itu terjadi. Yang kedua, bersifat interval. Nilai tengah tidak berfokus pada tema tertentu, tapi akan melakukan pencatatan terhadap perilaku yang muncul pada periode waktu tertentu dalam himpunan data. Yang ketiga, modus. Pencatatan akumulasi terjadi perilaku tertentu untuk dianalisis. Panduan dari teknik ini ialah yang pertama, tuliskan secara berurutan anekdot yang muncul sesegera mungkin setelah terjadi. Yang kedua, identifikasi aktivitas utama dan percakapan dari orang. Yang ketiga, sertakan pernyataan tentang setting, waktu, dan aktivitas utama. Misalnya ketika sebuah mobil sedang melewati. Yang keempat, deskripsikan tindakan atau verbalisasi tokoh utama dan respon atau reaksi dari orang lain dari situasi itu. Yang kelima, jika mungkin catatan dengan tepat tata kata akan muncul pada percakapan. Yang terakhir, deskripsikan sesuai seperti urutan kejadian pada satu episode kejadian. Dalam teknik ini ada 3 level tindakan yang harus dicatat. Yang pertama itu molar behavior, yaitu deskripsi unit perilaku atau tindakan utama. Yang kedua, subordinate moral unit, atau deskripsi unit perilaku atau aktivitas yang lebih kecil. Yang ketiga, molecular units, atau deskripsi bagaimana perilaku atau aktivitas utama dilakukan. Gambaran dari kualitatif dari anekdot. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.